Berukuran kecil, bentuknya yang unik, serta berdaya jual tinggi membuat para pecinta tanaman hias menggandrungi jenis tanaman bonsai. Sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan daging, inseminasi pun dilakukan. Di tengah padatnya kota, tanaman hidroponik dapat tetap berkembang. Anda masih bersama Agronews TV Indonesia 2 Oktober 2015 bersama saya Aryan Widya Pangestika. Berikut reportase selengkapnya. Walaupun berukuran mini, minat masyarakat, terutama kaum pecinta tanaman hias pada bonsai tidak pernah surut. Selain memiliki bentuk yang terkesan unik, tanaman ini juga sudah berhasil bersaing di kancah internasional. Berikut liputan langsung bersama salah satu pengusaha bonsai. Selamat menyaksikan. Ada yang tahu ini apa pemirsa? Ya, benar. Bonsai. Dari bentuknya, siapa saja akan mudah mengenali tanaman mungil yang satu ini. Ingin tahu bagaimana keindahan bentuk bonsai yang sudah berlaga di kompetisi internasional? Simak terus liputan berikut ini. Secara sederhana, membonsai berarti memadukan antara hobi, seni, dan teknik merekayasa tanaman yang sebenarnya bisa tumbuh besar di alam bebas menjadi berukuran lebih kecil. Bonsai memang kerap menjadi pilihan di kalangan penghobi tanaman hias karena ukurannya yang mungil, bentuknya yang unik, serta bisa dijadikan penghias halaman rumah. Sarno, seorang pebonsai yang tinggal di daerah Bandungan, Kabupaten Semarang, sudah 30 tahun lebih menekuni hobi tanaman kerdil ini. Berbagai jenis bonsai yang ia miliki sering berlaga di level internasional. Di rumahnya, ia memiliki bonsai jenis Lohansung, Juniper sinensis, Anting Pura, Hokianti, dan banyak lagi jenis bonsai lokal maupun internasional. Ya, bonsai itu ya kita tiru kan sebetulnya fenomena alam ya, artinya definisi alam. Cuman hanya bonsai itu kan diperkerdil. Kalau alam itu kan menampakkan pohon besar, kita hanya diperkerdil adalah meniru alam sebetulnya semuanya itu. Artinya masing-masing gaya. Di alam sendiri juga ada beberapa gaya. Artinya yang namanya gaya natural itu mungkin di situ pohon itu yang katakan rindang dengan akarnya kokoh, yang ada seperti ini. Itu kan natural atau informal gitu ya. Membonsai sangat erat kaitannya dengan seni. Untuk membentuknya agar terlihat semakin menarik, Sarno biasanya menggunakan kawat yang saling dikaitkan. Sedangkan untuk memberikan kesan tua, dengan berbagai perhitungan, ia sengaja menyayat dan melubangi batang tanaman secara bertahap. Maaf, saya tunjukkan aja ini yang ada saja. Ini yang bagus, ini termasuk proporsional dari besar batangnya maupun juga cabangnya, terus juga yang namanya kematangannya, anak ranting, cucu ranting, ya, terus juga keseimbangan antara ketinggiannya, mahkotanya dan sebagainya. Mungkin di sini juga anak ranting, kebesaran cabang, terus luka-luka, kesan ketuaan itu juga sudah merupakan kematangan. Kalangan pebonsai mengenal istilah kelas untuk tanaman bonsainya. Kelas tertinggi di level nasional adalah kelas bintang. Untuk sampai di kelas bintang, sebuah bonsai harus melalui berbagai macam kompetisi yang ketat. Bonsai kelas bintang harus masuk di kategori penilaian baik sekali di tingkat regional, madya nasional, dan utama nasional. Tidak berhenti sampai di situ saja, bonsai masih harus mempertahankan kategori penilaian baik sekali sebanyak 3 kali berturut-turut. Baru setelah itu, bonsai masuk kelas bintang dan boleh berlaga di kelas internasional, bersaing dengan bonsai kelas bintang dari berbagai negara di dunia. Ada anggapan keliru yang berkembang di kalangan penggemar bonsai. Mereka beranggapan bahwa untuk menghasilkan bonsai yang baik, tidak perlu disiram dan diberi pupuk. Sarno berpendapat sebaliknya.
Menurutnya, bonsai justru harus disiram dan selalu ditanam pada media yang kaya akan unsur hara. Dengan begitu, bonsai akan tumbuh subur, berakar kuat, berbatang kokoh, dan berdaun lebat. Wah, menarik ya pemirsa. Ternyata membonsai tidak hanya masalah merekayasa agar bentuk tanaman menjadi lebih kecil. Namun, kita juga harus memperhatikan keseimbangan dari tiap bagian tanaman. Semoga informasi ini membantu Anda membonsai tanaman menjadi lebih baik, unik, dan tetap proporsional. Nantikan terus liputan menarik seputar dunia pertanian hanya di Agro TV. Sampai jumpa! Ya, pemirsa, seperti yang sudah kita saksikan, ternyata tanaman bonsai harus melewati persaingan ketat untuk dapat bertahan pada perlombaan tingkat nasional maupun internasional. Menarik sekali bukan? Kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Pengen makan sate, tapi diracik sama koki hebat. Emang ada? Pengen makan sate, tapi di tempat yang istimewa. Mana mungkin? Semuanya mungkin di Sate House dan Seafood Sriwijaya. Cuman sate saja? Enggak dong, ada menu seafood dengan rasa yang gak ada duanya. Ya cuman itu saja kan, fasilitas yang nyaman bikin Sate House ini patut masuk list daftar kuliner keluarga. Gak percaya? Buktikan sendiri. Inseminasi buatan diterapkan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Kendati permintaan konsumen pada daging sapi dan kambing terus meningkat, berikut laporan langsung dari rekan kami Bambang Isti dan Ali Mashur. Kebutuhan konsumsi daging masyarakat Indonesia sangat banyak sehingga dibutuhkan pasokan daging yang banyak pula. Untuk itulah diperlukan bibit-bibit sapi ataupun kambing yang bagus dan sehat. Di Kendal, Jawa Tengah terdapat Satker atau Satuan Kerja yang bergerak di bidang pembibitan sapi dan kambing. Satker yang berada di bawah naungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah ini melakukan pembibitan secara inseminasi buatan atau kawin suntik, yang diharapkan bisa mendapatkan bibit-bibit yang berkualitas dan berbobot yang nantinya akan disebarkan ke kelompok-kelompok ternak. Selain menggunakan proses inseminasi buatan, Satker juga menyediakan calon-calon pejantan atau bull. Ini kan fungsi pertama kita kan budidaya ternak, yaitu ternak sapi dan ternak kambing. Jadi kita mengembangkan ternak-ternak itu supaya pertama tuh dengan cara budidaya itu biarpun di luar tuh ternak sapi mulai jarang, ternak terutama sapi putih, tapi di Satker tetap ada eksis. Atau yang pertama itu melalui program budidaya. Kemudian kedua, kita memenuhi kebutuhan daripada pengguna bibit, pertama ternak sapi bibit, sapi betina itu, dan ternak jantan yang untuk diambil spermanya untuk semen beku. Nah, dengan proses semen beku itu nanti kan dari satu jantan bisa berkembang menjadi ribuan, karena sekali ditampung itu bisa mencapai berapa setro, sekitarnya ya ratusan setro, itu nanti disuntikkan ke sapi-sapi betina, itu nanti bisa berkembang banyak. Pembibitan ini dilakukan tidak lain untuk mencanangkan program pemerintah yaitu swasembada daging. Selain untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, juga untuk memasok daerah-daerah lain di Indonesia untuk mengurangi jumlah impor dari Australia. Selain ternak sapi dan kambing, Satker baru-baru ini sedang membuat biogas yang memanfaatkan dari limbah kotoran sapi yang biasanya hanya digunakan sebagai pupuk kompos. Dari Kendal, Jawa Tengah, Bambang Isti, Ali Maskur, Agro News TV melaporkan. Tidak hanya melakukan inseminasi buatan pada sapi, Satuan Kerja Kabupaten Kendal, Jawa Tengah juga berhasil mengolah limbah yang dihasilkan ternak menjadi energi berupa biogas yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Tetap saksikan Agro News TV Indonesia setelah jeda yang satu ini.
lihat, temukan, dan rasakan. Temukan sentuhan berbagai dunia dalam satu warna. Kampung Jepang, Kampung Koboi, Kampung Nelayan, Greenhouse, sajian dengan rasa yang istimewa, dan masih banyak lainnya. Kami berikan pelayanan terbaik kami. Desa Wisata Lembah Kalipancur. We are here for you. Berikan ultra mineral pada ternak sapi potong Anda agar tidak mudah terserang berbagai penyakit. Pertumbuhannya cepat dan tidak cacat. Berikan ultra mineral pada ternak sapi Anda. Wajib diberikan agar ternak sapi Anda segar, sehat, cepat pertumbuhannya, serta produksi susunya tinggi. Ultra mineral dapat diperoleh di toko pakan ternak dan KUD setempat. Ultra mineral produksi Eka Farma. Kurangnya lahan pertanian pada kota-kota besar tidak menyurutkan semangat para pembisnis tanaman hidroponik. Selain tidak memakan banyak lahan, tanaman ini juga tidak memerlukan pemakaian air dalam jumlah yang besar. Anda tertarik? Berikut reportasenya. Pesatnya pembangunan properti dan infrastruktur yang terjadi di perkotaan tidak menyurutkan minat masyarakat urban untuk tetap bertani. Karena dengan menggunakan sistem pertanian hidroponik, masyarakat yang tinggal di perkotaan dapat memanen bahkan berbisnis sayur-sayuran segar. Tren berurban farming atau bertani di perkotaan kini menjadi populer dan berkembang di Jawa Tengah. Melalui kegiatan pelatihan budidaya tanaman hidroponik, Dinas Pertanian Kota Semarang bekerja sama dengan komunitas hidroponik Jateng ingin mengedukasi masyarakat yang tinggal di perkotaan tentang bagaimana memulai budidaya dan bisnis sayuran hidroponik. Kegiatan ini semakin menunjukkan bahwa urban farming kian digemari. Bahkan mayoritas penggemarnya adalah ibu-ibu rumah tangga. Ketua Komunitas Hidroponik Jawa Tengah, Papang Pamungkas menjelaskan, sistem pertanian hidroponik cocok bagi masyarakat perkotaan karena sifatnya yang tidak bergantung pada ketersediaan lahan tanah. Hidroponik itu sebenarnya adalah merekayasa tanaman dari kita yang biasanya kita bertanam di tanah, kita menggunakan media tanpa tanah. Di sini media utamanya yaitu adalah air. Jadi semuanya serba air, cuma mungkin media tanamnya kita pakai bantuan rock wool, sekam bakar, sama kokopit, itu aja. Jadi air itu tanaman yang harusnya bisa ditanam di daerah dingin, akhirnya bisa ditanam di daerah yang panas juga bisa. Dalam aplikasinya, bertanam hidroponik sama sekali tidak memerlukan tanah, tetapi bisa menggunakan media rock wool, yakni jenis batuan yang sudah mengalami proses pemanasan hingga bentuknya menyerupai spons. Rock wool inilah yang kemudian menjadi media merekatnya akar tanaman. Tidak hanya untuk skala hobi, dalam pelatihan tersebut, Papang mendorong para peserta untuk berani memulai bisnis sayuran hidroponik. Karena permintaan sayuran yang tergolong eksklusif ini masih sangat tinggi. Kalau hidroponik, orang sekarang udah mulai pola makanan sehat, kita menghindari pestisida. Di hidroponik karena kita ditanam dengan ketinggian seperti ini lebih tinggi-tinggi, jadi terserangnya hama itu lebih minim. Jadi kita akan jarang sekali menggunakan pestisida. Jadi tanaman itu akan sehat sekali dan pangsa pasar kita juga udah
jelas, karena untuk pembeli dia lebih senang karena tanamannya itu tidak akan bisa layu, walaupun di rumah dia cukup air aja bisa tetap hidup. Sayuran daun yang dapat dibudidayakan dengan sistem hidroponik diantaranya jenis lettuce atau sawi-sawian seperti green pak choy, white pak choy, butterhead, mondai, dan selada. Jenis sayuran tadi dibudidayakan pada talang atau paralon-paralon seperti ini. Bertani hidroponik di perkotaan semakin digemari masyarakat karena memiliki beberapa keuntungan. Selain dapat dilakukan di lahan sempit, hidroponik juga lebih efisien dalam hal penggunaan air karena menggunakan sistem sirkulasi yang menjadikan air tidak terbuang percuma. Hal ini berbeda dengan metode pertanian konvensional yang lebih memerlukan banyak air. Kalau sistem hidroponik, kita akan lebih mudah menanamnya, jadi kita tidak perlu ekstra tenaga, kita tidak perlu panas-panasan, tidak ada acara seperti mencangkul tanah apa-apa, karena semuanya dikerjakan oleh sistem dan hasil panennya pasti akan lebih cepat 7 hari karena penyerapan nutrisi secara tepat dan efisien. Papang menegaskan bahwa kunci sukses bertani hidroponik adalah tepat dan cermat mengukur suhu, pH air, dan paham penggunaan nutrisi yang dibutuhkan masing-masing tanaman. Selain itu, tanaman hidroponik tidak memerlukan penyiraman dan pemupukan. Karena pupuk atau nutrisi khusus tanaman hidroponik sudah larut di dalam sistem sirkulasi air. Hal ini sekaligus dapat menghemat waktu dan tenaga kerja. Dari segi estetika pun, pertanian hidroponik terlihat cantik dan menarik. Bagaimana pemirsa? Anda tertarik berurban farming? Tidak ada salahnya menyulap lahan pekarangan rumah Anda menjadi kebun hidroponik. Selamat mencoba! Selain dapat mengisi waktu luang, bisnis tanaman hidroponik juga dapat menjadi alternatif bisnis bagi Anda. Tetap bersama kami karena setelah ini masih ada liputan yang tak kalah menarik, hanya di Agronews TV Indonesia. Dikupas kulitnya, ada bijinya. Digigit bijinya, ada batangnya. Aduh! Oh, jagung! Jagung. Sewu kuda, wis tak li. Om, buat makan om. Sewa sewu. Pengen sing sewaan. No, roti Makado. Sewu roti, wis tak cicipi. Mung Makado, sing ning ati. Makado, wena. Desa wisata Lembah Kalipancur. Kita tanya mereka, apa yang membuat mereka beramai-ramai datang ke tempat ini? Tempatnya luas. Permainan-permainannya juga cukup banyak. Ada kampung Jepang, kampung koboi, pemancingan juga ada. Bagus banget ya. Bagaimana dengan menu masakannya ya? Masakannya juga enak. Enak banget. Taman wisata dan kolam pancing lesehan dengan sajian menu khas tiada duanya. Desa wisata Lembah Kalipancur, we are here for you. Greenbelt merupakan istilah dari hutan yang tumbuh di kawasan bendungan, waduk, ataupun danau. Liputan kali ini datang dari kawasan Waduk Jatibarang yang terletak di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Bersama Prastika Adi, inilah liputannya. Waduk Jatibarang yang terletak di Semarang, Provinsi Jawa Tengah, tepatnya dalam wilayah Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunung Pati, sejatinya dibangun sebagai pengendalian banjir secara terpadu dan serbaguna, serta sebagai pengelolaan sumber daya air di wilayah Semarang dan sekitarnya. Juga bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata, termasuk objek wisata Gua Kreo yang berada di wilayah waduk tersebut. Untuk itu diperlukan suatu upaya memelihara dan menjaga keseimbangan alam di sekitar waduk. Salah satu upaya perlindungan kawasan Waduk Jatibarang adalah dengan cara pengembangan sabuk hijau atau sering disebut dengan green belt.
Greenbelt adalah hutan yang tumbuh pada kawasan sekitar bendungan atau waduk ataupun danau pada daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik bendungan atau waduk ataupun danau tersebut. Posisi Greenbelt di Waduk Jatibarang ini terbagi menjadi 4 segmen, termasuk segmen 2 yang berfungsi sebagai kawasan wisata. Pada kawasan ini tidak diperbolehkan melakukan penebangan pohon dan melakukan pengolahan tanah. Fungsi Greenbelt sendiri adalah sebagai penghijauan, serta agar tidak terjadi sedimentasi, dan juga sebagai daerah penyangga waduk yang juga mendukung program kawasan perlindungan setempat. Sugeng Triyatno menjelaskan, jenis tanaman setiap segmen berbeda antara satu segmen dengan segmen lainnya. Fungsi Greenbelt sendiri kan untuk apa? Selain penghijauan juga untuk agar tidak terjadi sedimentasi. Di segmen 2 ini yang di country ini tanaman keras. Kayak jenisnya kayak tadi ketapang, jati, sengon. Di Jatirejo itu buah-buahan, ada durian, ada mangga. Kita kerjasama sama warga ya untuk perawatan. Berarti kita sebenarnya warga itu merawat, dan kita selain merawat juga hasilnya untuk warga juga. Kesadaran masyarakat di sekitar waduk untuk menjaga konservasi dan umur waduk merupakan salah satu aspek yang berperan besar untuk mempertahankan kelestarian waduk. Dari Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah, Prastika Adi, Agronews TV melaporkan. Baik pemirsa, demikian reportase dari Waduk Jatibarang. Selain mencegah terjadinya sedimentasi, Greenbelt juga patut kita lestarikan sebagai salah satu media penghijauan alam. Usai sudah perjumpaan kita hari ini, terus saksikan Agronews TV Indonesia melalui channel kami di www.agronewstv.id. Saya Aryan Widya Pangestika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan selamat pagi dan sampai jumpa.